banyak banget orang yang nggak punya mimpi. Aku shock karena nggak relate ya, anak ambi ketemu orang yang nggak ada mimpi tuh nggak relate, kayak oh really, kok beneran nggak pengen apa-apa? Enggak sih, aku gini-gini aja udah nggak apa-apa, udah Happy-happy oke, aja. happy aja. Aku udah langsung kayak oh my god, ini PR-ku banyak banget yang harus dibenerin nih Oke. gitu. Terus gimana cara kamu benerinnya? Tapi itu gimana tuh? Nah, Iya. tapi menurut kamu sendiri untuk teman-teman lah ya, kita ngomongnya ya, teman-teman mungkin yang seumuran dengan kamu atau Gen Z lah, kira-kira apa yang harus mereka punya di work life ini loh untuk bisa achieve apa yang dia mau, atau mungkin at least apa sih yang harus di top of mind mereka deh kalau misalnya mau hidup enak, istilahnya simpelnya kayak gitu, Daya Untuk juangnya daya harus juangnya. ada. Oke. Karena kalau nggak bisa survive, ya gimana mau menghadapi dunia yang kejam ini gitu kan. Mau jadi apa kita kalau daya juangnya nggak ada? Tapi agak susah juga ya, ini kayak telur sama ayam ya kalau gue pikir-pikir ya gitu gak sih, kayak Bener. ngerti gak sih, Iya kayak sih. so ini memang harus dari diri sendiri. Tapi begitu kita, maksudnya gimana ya, kalau misalnya seseorang pengen punya daya juang yang baik, berarti kan dia harus ditempa ya, gitu. Tapi kalau ditempa sedikit meleot juga sama aja ya gitu. Maksudnya kan tadi kamu bilang kan kalau mereka mentalnya kurang bagus ya, kayak tempe gitu kan. Nah tapi gimana tuh Non, maksudnya mengantisipasi supaya mereka tuh nggak gampang untuk menyerah. Balik lagi, why-nya mereka apa? Purpose-nya maunya Purpose-nya apa? Ya. Apa yang mau capai di hidup gitu. Kalau yang mau dicapai, ibarat kata gini, kayak aku pengen hidup yang nyaman. Jadi aku kerja keras untuk itu. Tapi kalau ada orang yang hidupnya maunya biasa-biasa aja, oh I'm fine, aku begini-gini aja cukup, ya dia nggak akan ada daya juangnya. Gitu. Jadi balik lagi, why dia apa, purpose dia mau apa, semakin besar purpose dia di hidup, menurut aku tuh akan mempengaruhi daya juang dia juga. Jadi emang harus banyak bermimpi, harus taruh bahwa set di awal, oh why-nya aku tuh mau bahagiain orang tua, mau balas budi, mau bahagiain future family, future wife, future husband, future kids gitu. Ya. Tapi aku tadi penasaran kayak gini, menurut Noni sendiri, apakah mimpi itu, untuk berani bermimpi itu bisa sesuatu yang dilatih? Atau memang itu sudah, ya ada orang yang memang Factory mimpinya setting, banyak, BM gitu ya BM, ada orang yang punya mimpi Kalau gitu dia kan loh. tipenya ambisius ya kan. Iya, maksudnya mungkin ya itu kan lo kan Iya. ambisius, pantas mimpi lo Iya, iya. banyak. Aku Maksudnya ketemu bisa banyak dilatih orang, bisa gitu. dilatih. Tapi actually dari aku ketemu ratusan ribuan anak-anak muda, banyak banget orang yang nggak punya mimpi. Aku shock karena nggak relate ya, anak ambi ketemu orang yang nggak ada mimpi tuh nggak relate, kayak oh really, kok beneran nggak pengen apa-apa? Enggak sih, aku gini-gini aja udah nggak apa-apa, udah Happy-happy oke, aja. happy aja. Aku udah langsung kayak oh my god, ini PR-ku banyak banget yang harus dibenerin nih Oke. gitu. Terus gimana cara kamu benerinnya? Tapi itu gimana tuh? Nah, Stepsnya gimana tuh? oke, aku juga mau belajar dari seorang Gen Z loh ya. Ini Iya, relate iya. loh. Aku belajar juga nih, coba gimana tuh? Oke, first thing first, mungkin aku akan tanya, oke, yang pertama sesimpel kayak 5 tahun target apa yang mau kamu capai. Kita bahas yang short term dulu ya, maksudnya kayak kalau aku kan udah mikiran yang long term kan, tapi kita plan dulu 5 tahun ke depan, apa yang mau kamu capai secara finansial, mungkin secara apapun itulah, kesehatan kan juga bisa jadi target. Oke, aku mau makin kurus, mau ini, adalah target ke sana. Untuk yang finansial mungkin ada target income yang mau kamu capai nggak di 5 tahun ke depan? Apa ada barang yang mau kamu beli, atau ada mau bawa orang tua kemana yang mungkin orang tua kamu belum pernah achieve itu selagi mereka muda? Aku akan gali. Kembali lagi target itu Iya. sendiri. Kamu ya, mulai ajak why-nya mereka, ya. mulai ternyata gue tuh ada loh Kemauan kepengenan gitu. Dan udah lama terkubur loh, karena menurutku aku nggak tahu how to achieve itu, jadi aku mendingan kubur aja. iya, jadi lupa gitu. Iya. Banyak sih yang kayak gitu. Banyak banget. Iya, maksudnya aku menemukan- ngelihat kita kan stage of life-nya beda. Iya. Maksudnya aku kayak ngeliat Noni ini kayak, berarti kan kita beda 11 tahun lah ya. Iya, 11 tahun. Hitung aja sendiri Ya, ya. hitung aja sendiri. 11 tahun yang lalu aku kayaknya aku kan anak ambi juga. Cuman maksudnya pas sudah menikah,
punya anak itu kan beda lagi tuh, Ya, sempet stage-nya beda capek, lagi, energi sempet beda, iya ya fokus kan? sudah terpecah dan Sudah lain-lain. bukan buat diri sendiri ya. Sudah bukan buat Benar. diri sendiri, tapi ada lah rasa-rasa rindu, kangen Masa-masa muda. masa-masa itu. Kayak gila mimpi gue banyak banget, seperti tanpa batas, seperti Iya. gue tuh tidak bisa di stop, unstoppable asik gitu kan. Asik. Cuman tadi Noni bilang mimpi itu bisa dihidupkan kembali, Bisa. tapi dilatih ya Non ya. Mm-mm. Dengan Dari ketemu mimpi jangka komunitas pendek yang dulu. tepat, Percaya sih ketemu aku. circle yang tepat. Komunitas sih itu very matter sih. Maksudnya itu yang Benar. membentuk aku sampai ada di posisi sekarang itu karena komunitas. Benar-benar. Itu exposure, man. Benar-benar. Kalau lu Exposure. istilahnya circle lu kayak cuman ya udah sih ngapain sih lu mimpi Iya, ketinggian ya kan, betul. lu begini aja udah Actually Betul. ini ada menariknya. Jadi aku dibesarkan oleh kedua orang tua yang di kota kecil kan. Kudus itu kan Oh is a iya, very betul. small city gitu. Maksudnya mamaku tuh dulu bilang kayak udahlah, kalau di Jawa kan manggil nih, udahlah nih gak usah mimpi yang tinggi-tinggi, ntar kalau jatuh sakit loh. Bahkan aku dibesarkan dengan mindset yang seperti itu. Oh, Tapi I don't know how once aku nginjek Jakarta, aku ketemu teman-teman yang beda circle dengan yang sekolahku yang dulu, beda teman-teman, beda komunitas, itu bikin aku melek bahwa oh hidup itu nggak cuma gini-gini aja loh, dan aku mau coba semua, aku mau ngerasain Explore itu semua, semua. aku mau explore semua gitu. Jadi actually maksudnya stigma yang dari kecil tuh bisa dipatahkan. dipatahkan. Jadi ladies, kalau misalnya sekarang kamu tidak berani bermimpi, tidak punya ambisi dan lain-lain, bisa jadi your community sehari-hari kamu ketemu orang yang tidak bisa membuat kamu bermimpi lebih baik lagi. True. Tidak bisa Bahkan- grow ya. Iya, dan istilah yang mamanya Noni itu sering banget dipakai ya. Sering, banyak apalagi banyak ya, orang parents. tua. Iya, jangan Parents, banyak parents. berharap lah. Nanti kamu sakit. Mimpi ketinggian, kalau Ya jatuh udah, sakit, hidupnya yang realistis aman-aman aja iya. gitu Iya. kan. Ada segini ya udah cukup-cukupin. Waduh, aku Iya, tiap iya. denger begitu aku langsung kayak oke, stop. Nggak bisa dengan mindset kayak gini kamu nggak akan bisa jadi orang. Aku bilang kayak gitu. Iya. Sekarang your parents lihat kamu Iya, di gimana? posisi sekarang gimana, Non? Bangga dong pasti. Ya pasti ada bangganya. Jadi sekarang ya ada mindset mereka yang salah, aku benerin juga. Iya. Gimana tuh? Tapi parents juga harus belajar ya. Iya. Iya dong, Bener, orang tua tuh belum tentu semuanya benar loh, Betul. iya kan. Jadi aku bilang kayak mama ngomongnya jangan kayak gitu, jangan pesimis, self talk dijaga. Omongan kadang orang tua kan suka ngomongin negatif terus ya, jangan keluar loh, ntar jatuh ya, nggak nurut mama jatuh, ntar anaknya beneran jatuh kayak disumpahin kan. Udah kamu nggak usah aneh-aneh ya, udah nggak usah coba-coba bisnis ya, ntar bangkrut loh, bangkrut beneran itu kan doa. Berarti secara nggak langsung malu nyobain lu gagal gitu kan. Jadi aku ngajarin ke mama, bukan ngajarin, maksudnya kayak Kasih tahu lah yang bener. Harusnya ya ngomongnya yang baik-baik lah, disupport bukan malah Betul. dijatuhkan. Ya Iya, mungkin iya. namanya bisnis ada namanya resiko, cuman kita coba cari solusi lah. Permainan kata, self talk itu mempengaruhi semua, Itu sangat berpengaruh, Non. sangat. Aku percaya the power of words sih memang. Apa yang keluar dari mulut Ya, law Ya, of itu tuh- attraction. Iya, law itu of doa. attraction ya. Law of attraction ya. Dan banyak orang tua zaman dulu ya kayak tadi jatuh gitu kan. Padahal Iya, masih iya, belum iya. apa-apa nih prosesnya. Masih di sini, nyampe sini. Iya. Udahlah kamu jangan ini, kamu ini aja. Begitu kejadian disalahin kan, "Tuh, kata mama ya. Iya. Ini for parents juga ya. Kayak Jadi gitu kayak lah mamanya. hati-hati dengan kata-kata ya. Iya. Tapi ada nggak dalam pengalaman hidup kamu kayak law of attraction yang kamu alami sendiri? Oh banyak banget, dan itu Kasih aku contoh dong, belajar. manifesting satu aja. ya kamu ya? Manifesting, the power Manifesting. of manifesting. Sesimpel Kamu ada ritual nggak atau apa gitu ya? Ritual? Kayak Oh, kalau pagi harus meditasi gitu. enggak nggak sih, ada aku praise and I worship. see. Kebetulan kan aku emang Kristen, jadi aku ada saat teduh, ada doa, penyembahan. Itu menurutku tuh bantu aku untuk ngelewatin ya Hari-hari. hujan badai di hidup ya, karena kalau Tuhan sendiri yang nggak kasih kekuatan juga kita nggak akan bisa bertahan sampai hari ini. Aku tiap doa aku akan bilang, Tuhan kalau Tuhan nggak kasih aku kekuatan, aku nggak akan bisa sampai di posisi sekarang ini. Jadi tetap selalu humble, jangan egonya yang tinggi. Bukan, kita ada di sekarang tuh bukan karena kekuatan kita sendiri, karena once kita berpikir bahwa oh gue yang jago, gue yang pinter, di situ kalian akan jatuh. Kejatuhan kita tuh di situ. Jadi aku benar-benar belajar banyak, belajar proses dari situ sih, Ci. Terus manifesting, pengalaman kamu nih yang yang langsung kejadian wow gitu. kejadian gitu. apa ya?
Itulah yang kado kamu. Ini by the time di post sudah di post Oh iya ya. Instagram kamu. Oke, jadi aku beli kado birthday buat Hmm. aku sendiri. Oh, Jadi oke. aku ada nge-wishlist itu one of my dream cars, yaitu mobil Mercy. Itu aku udah pengen banget warna putih dan aku suka interiornya tuh bagus banget. Aku tunggu sampai dia datang di Indo 2023. Cuma ya kan aku kan perlu ngatur keuangan dulu ya. Once aku ready aku baru ambil gitu. Kita kan juga nggak boleh maksa ya kan. Ntar kalau kelilit utang juga bingung kan. Betul. Jadi aku ready, aku ambil mobil itu. Tiap ditanya orang, mobilnya kapan datang? Karena aku ulang tahun Maret. Aku selalu bilang Maret. Tapi actually itu harusnya aku kan nunggu expo ya untuk dapat harga Iya, yang oke iya, gitu iya. kan. Sorry, brandnya nggak boleh disebut gitu. Iya. Harusnya kejadian di Februari. Tapi karena ada pemilu and Mhm. stuff, dia mundur ke Mundur. Maret. Jadi somehow yang harusnya Februari tiba-tiba entah gimana alam dan Tuhan yang ngatur, end up-nya ready-nya di bulan Maret dan ready di minggu ini aku birthday. Jadi dari dulu tiap ditanya orang aku akan jawab, "Oh, kapan datang mobil?" Maret pas birthday, Maret pas birthday. Tapi aku tahu deep down di hatiku tuh Februari udah ada. Cuma campur tangan Tuhan beneran Maret. Itu sesimpel dari omongan Omongan, iya, gitu iya. dan banyak banget hal-hal lainnya sih. Ih, keren banget sih, tepuk tangan. Dan mobil impian kamu akhirnya tercapai itu ya. Tercapai warna putih yang aku mau gitu. Rasanya gimana Non? Seneng Rasanya banget dong. campur aduk mixed feelings banget. Seneng ada, terharunya ada, terus adaptasi kan aku nggak bisa parkir by the way. Makanya tadi dia ngajak kesini aku bilang nggak usah nyetir. Adaptasi, aku masih Kamu bisa parkirnya cuma yang masuk itu doang ya? iya. Sensornya kan banyak kan aku jadi kayak aduh pusing banget. Kebiasaan disetirin dulu tiba-tiba nyetir sendiri kayak begini ya. Tapi hebat lah, maksudnya secara apa namanya, iya maksudnya usaha yang kamu selama ini lakukan dan juga kegigihan, kerja keras membuahkan hasil ya kan. Jadi Iya. ya itu salah satu kunci kesuksesan yang mungkin ya banyak kita harus juga belajar ya Iya. dari seorang Noni ya Dan gitu. Noni mengandalkan Tuhan itu Dan tadi itu pas dia betul ngomong banget. itu gue agak berkaca-kaca. Dia Nggak, melo maksudnya banget anaknya. Ya, lagi melo nih aku nih. Iya nih, kenapa Mungkin sih? karena lagi hormon. Soalnya cewek selalu menyalahkan hormon. Tapi udah kita Tapi itu betul. iya tapi itu betul. Cuma mau nanya juga gini Non, kamu kan maksudnya masih muda. Terus kan dengan dunia social media sekarang kan which is lebih terekspos dong kalau mau membandingkan. Ya apalagi cewek, kamu cantik gitu kan. Terus tadi mantan model juga, mungkin teman-teman di samping di sekeliling di social media banyak yang cantik atau lebih sukses. Tapi pertanyaan aku adalah gini, menurut kamu comparing itu sehat atau tidak sebenarnya? Kalau aku bisa kontrol, jadi menurutku itu sehat. Tapi kalau buat orang yang nggak bisa kontrol dan itu menjadi toksik buat diri mereka, better jangan compare. Karena ada compare yang sehat juga, kayak di body gitu kan. Menurutku sih nggak apa-apa sih selama dia bisa kontrol. Kan ada orang yang nggak bisa kontrol, end up-nya kayak menyalahkan diri dia kan. Kenapa sih gue lahir Jadi di keluarga pahit ya. ini jadi pahit? Kalau aku melihat itu hal yang in a good way itu bagus juga loh Ci. Persaingan sehat kan. Oh dia achieve ini, aku juga mau gimana sih caranya untuk sukses seperti dia gitu. Aku ngeliatnya sisi positif di situ sih. Jadi saranku kalau kamu bisa kontrol silahkan. Kalau nggak bisa jangan mencobai diri sendiri. Mute Gitu. aja. Ya mute aja. Atau Iya, tapi unfollow. benar. Ya karena kita yang tahu maksudnya kapasitas kita kayak gimana gitu. Iya betul. Tapi aku setuju kadang-kadang comparing is good. Karena kan maksudnya kita jadi bisa melihat itu tapi harus di turn ke positif ya. Bukannya Tetap kita iri di-filter, hati, iya. bukannya kita malah jadi down. Nah kalau misalnya signalnya udah nggak bagus, mendingan Shutdown Shutdown. aja dulu, Shutdown. betul. Iya kalau nggak kuat ya. Iya, iya. Nggak Biar kuat membentengi mentalnya. diri ya, membentengi diri supaya tidak ada aneh-aneh. Iya, soalnya kan sekarang generasi anak muda tuh banyak yang kayak aku ngeliat sih gitu ya. Maksudnya kayak social media ini kan udah luar biasa nih tereksposnya. Jadi kayak wah gila dia umur segini udah sukses, tapi bukan malah jadi semangat tapi malah mendaunkan dia gitu. Kalau aku loh. malah tertantang loh Ci. Aku malah Karena merasa kamu ambi, tertantang. sayang. Iya. Karena kamu anaknya ambi. Aku malah pengen lihat orang Iya. berhasil berarti bisa loh. Berarti aku juga bisa Iya, iya. gitu. Ambi dan positif ya kalau aku Iya. lihat ya. Maksudnya kayak kamu bisa cope up with the positivity gitu loh maksudnya. Kalau aku dari aku terakhir Non,
kamu tadi bilang oke kalau misalnya orang yang belum bisa bermimpi, kita coba latih mimpi jangka pendek dulu, which is 5 years. Berarti di bayangan aku tuh tadi pas dengar itu, Noni visinya sudah bukan 5 tahun lagi. 15, Sudah berapa 20, tahun Non? berapa Visi coba? kamu melatih diri kamu bermimpi berapa tahun ke depan? Karena aku anaknya planning banget sih. If you Kelihatan kok. karena kalau kita nggak bisa plan sekarang, ya fail semua kan ke depannya. Jadi aku anaknya harus terstruktur, data rapi gitu. Oke, nah itu sebelum kamu jawab aku kepikiran juga. Orang yang terplanning seperti Noni biasanya agak ini enggak sih? Nggak suka kalau planningnya tidak terjadi. Kalau OCD ada gitu ya. kalau ada gagalnya, Iya, karena ada yang in interruption. in real life kan Mm-mm. maksudnya orang yang kadang-kadang punya planning A, B, C maunya kontrol kan, mengontrol. Iya. Kamu gitu nggak? Enggak. Oh, enggak. enggak. Aku harus tetap fleksibel karena kalau terlalu That's control freak gitu juga nggak bagus buat kedepannya. Jadi stres sendiri. Jadi aku meminimalisir stresnya aku. Jadi kalau Oke. misal meleset dikit nggak apa-apa Clarissa, jangan OCD aku gitu. Jadi Tapi tetap kamu harus ada plan bisa lagi fleksibel. misalnya. Kalau meleset ada plan A, plan B, Of course plan kita C. harus punya plan B Oke. pasti kan. Kayak 5 tahun ke depan nih, misal aku ini kan ada cicilan mobil. Nah nextnya beres cicilan mobil, aku akan jual mobil di tahun kelima. Setelah itu aku ada plan lagi mau ambil mobil apa, mobil kedua. Terus habis itu aku mau cari kafling, ukurannya berapa, daerahnya di mana. Habis itu bangunnya tahun berapa, nikah, tunangan tahun berapa itu aku udah set. Tapi kalau meleset sedikit ya udah. Tapi itu planning kamu udah. Udah. Jadi planning boleh, tapi jangan OCD, jangan stres kalau Iya, misalnya jangan itu terlalu tidak stres. terjadi. Oke, that's good. Itu Oke, bagus. sekarang berapa tahun kamu punya plan ke Interview. depan? Di interview. Tetap. Jadi kan aku sekarang umur 25. Ya plan sampai umur 35, 40 udah kebayang gitu maunya I see. apa gitu. Sampai nanti mau Oke. sekolahin anak di mana, punya anak berapa, mau 2. Yang pertama cowok dulu kalau diizinkan Tuhan. Kalau enggak ya udah, tapi maksimal 2. Setelah nikah maunya tinggal di mana itu udah aku omongin sama calonku sih. Jadi supaya nggak kaget dan udah tahu oh nih anak emang plan banget nih gitu. Tuh men. Jadi 15 tahun lah ya 15 plan. tahun. Ya 10 sampai 15 tahun. Sampai aku juga bantu hitungin misal nih mama beli aset di sini. Ntar 5 tahun profitnya segini loh. Ntar mama jual di tahun segini. Ntar kita balik nama. Ntar kita lalu itu aku udah bantu aturin segitunya. Planningnya ya. Oke. Aku senang sih ngomong sama kamu hari ini Non. Terima Terus terang, kasih. karena maksudnya Banyak belajar mengingatkan juga dan mengingatkan dan belajar lagi. Nggak tahu kayak seneng aja kayak oh berarti kita masih bisa bermimpi Yes. walaupun di usia kita saat ini. Kita mungkin udah bermimpi waktu kita umur 60. Enggak kejauhan 50. 50 tahun El. Mau Iya, jalan-jalan iya. kemana Seenggaknya. aja, Iya. liburan, bawa anak kemana, itu udah pengen. Udah masuk di list lah. Jadi aku tiap tahun itu emang bikin 100 mimpi. Tiap awal tahun. Tiap tahun awal 100 mimpi. Jadi aku ada ritual tiap awal tahun. Jadi mungkin banyakan orang party ya di Happy New Year gitu. Aku ke kamar, aku doa, aku praise and worship. Aku nggak boleh diganggu sama siapa-siapa. Itu aku list, aku bawa doa. That's Terus very itu detail sih. Jadi sesimpel yang kayak sehat, keluarga utuh, bahagia, dapat pasangan yang seiman, baik, kayak gitu-gitu. Aku semua list, aku bawa doa. Dan puji Tuhan tiap tahun pasti ada yang aku checklist gitu. Ya Noni 100 hebat sih. mimpi. 100 Ya, mimpi. Tapi itu Dibawakan penting dalam sih. praise and worship. Dibawakan dalam doa. Wow. Ya. Tapi aku juga dulu kalau misalnya kayak ya aku kebetulan juga Christians kan. Kalau misalnya kamu punya mimpi, punya wish yang pengen kamu ya maksudnya dikabulkan lah sama Tuhan, itu bikin memang sedetail mungkin ya. Iya. Gitu. Termasuk juga pasangan hidup waktu itu aku ingat banget. Requestnya yang detail. Iya. Even gue pun sekarang juga kalau misalnya kayak buat anak gue juga udah mendoakan pasangan hidup mereka. Gitu kayak dia hidup dia supaya maksudnya seperti apa, pasangan hidup yang compatible kayak gitu-gitu. Jadi emang harus itu sih ya. Sedetail itu. Karena itu percayalah akan one day kalau memang Terjadi. Tuhan berkehendak akan kejadian gitu. True. Oke, mungkin last question dari aku adalah dengan apa ya? Kamu dengan ambi mentality kamu gitu. One motto atau apa value terpenting di hidup kamu sekarang yang kamu pegang banget? Tadi yang aku udah info di depan. Yang mana tuh? Yang aku bilang jangan request hidupmu dipermudah, tapi kamunya yang harus semakin kuat. Itu yang aku pegang sampai sekarang yang
jadiin aku sampai hari ini. Oke. I know it's not easy gitu, tapi kita hidup di dunia emang gak ada yang gampang. Yang instan cuma punya mie instan gitu. Hidup itu gak ada yang instan, gak ada proyek candi semalam jadi gitu. Tapi once kamu mau berproses dengan karakter, berproses dengan diri kamu sendiri, itu achievement. Jadi menurutku achievement itu bukan soal trofinya, bukan soal barangnya, money-nya, tapi proses yang kamu dibentuknya itu adalah achievement gitu. Yes. Bukan hasilnya tapi perjalanannya. Prosesnya. Jadi jangan takut sama namanya proses ya. Yes. Oke. Thank you so Thank much you John so for your Thank you so time. much, Ci. Terima kasih Sukses sudah terus buat hadir dan kamu. sharing. Thank you, sukses juga. Aku berharap ketika kamu nanti di usia 35 kita ketemu lihat lagi. ya, kita lihat, kita semoga kita masih diberikan kesehatan, Iya kita dong, bisa duduk pasti. lagi Amin, untuk amin. membahas mimpi-mimpi Jadi tersebut. kita Iya. ketemu 10 tahun lagi. Jangan dong, lama-lamaan ya. Oke, anyway ladies, thank you banget sudah menonton dan mendengarkan obrolan kita di sini. Kita di sini juga berharap kalian yang nonton banyak mimpi-mimpi yang mungkin pengen kalian achieve gitu. So, jangan takut bermimpi, jangan takut berproses, keep on going, semangat terus. Thank you so much. See you next episode. Bye. Bye.